Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah SWT, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwasanya alijiha bi kitabillah, obatilah dengan kitabullah. Di sini hadis ini menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu merupakan obat. Jadi Rasul memerintahkan kepada kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai obat diantaranya. Jadi harusnya dibiasakan umat Islam itu ketika kita sakit itu obatnya adalah Al-Quranul Karim. Dengan cara apa? Dengan cara ruqyah. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang ruqyah mandiri, ruqyah yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Jadi tidak perlu dibantu oleh bantuan orang lain ya. Jadi kita pun sebenarnya bisa untuk meruqyah diri sendiri. Tinggal kita harus tahu caranya. Nah, ruqyah mandiri, ruqyah yang dilakukan oleh diri sendiri itu ada 3 diantaranya. Yang pertama ialah ruqyah dengan tujuan untuk mencek keberadaan jin atau sihir dan energi negatif dalam tubuh kita. Yang kedua, ruqyah mandiri dengan tujuan untuk membentengi diri kita dari gangguan jin, gangguan sihir, dan juga yang lainnya. Yang ketiga ialah ruqyah mandiri untuk mengeluarkan jin, untuk mengeluarkan sihir, memusnahkan atau untuk membakar jin, kemudian memusnahkan sihir. Dan ruqyah yang ketiga ini bisa disebut dengan ruqyah tahap penyembuhan. Tatkala kita sudah terserang gangguan jin, gangguan sihir, maka lakukan ruqyah yang ketiga ini. Adapun reaksi-reaksinya seperti panas, gemeteran, kemudian sesak, ya, berat di bagian tubuh tertentu. Kemudian ada sendawa, ya, kencing, berak, kemudian sampai kerasukan, muntah. Itu reaksi-reaksi tatkala kita melakukan ruqyah mandiri. Nah, saya bahas ruqyah mandiri yang pertama, yaitu ruqyah mandiri untuk mengecek keberadaan jin dan sihir. Jadi ruqyah yang ke satu ini hanya sebatas kita mengecek saja, benar nggak tubuh kita ini ada jin, ada sihir, ya. Kadang-kala kita suka merasakan keanehan dalam tubuh kita, ya. Tiba-tiba emosi meledak-ledak, kemudian perasaan kok ada yang beda, timbul malesnya beda, ya. Kemudian ngantuk setiap saat, setiap hari kok ngantuk terus. Ini apakah ada jin dalam tubuh kita atau nggak ada sih? Atau timbul penyakit-penyakit yang sukar untuk sembuh, kayak pusing. Padahal obat kita sudah konsumsi banyak sekali dari dokter, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Nah, kita bisa lakukan ruqyah mandiri. Tidak perlu kita menggunakan bantuan orang lain. Kalau kita mampu untuk ruqyah mandiri, silahkan. Dan sebenarnya mudah kita untuk melakukan ruqyah mandiri ini. Jadi ruqyah yang pertama itu, ruqyah mandiri yang pertama hanya sebatas mencek saja. Ada nggak tubuh kita ini ada jin atau ada sihirnya. Nah, itu dilakukan selama sekitar 15 menit minimalnya, ya. 15 menit kita lakukan ruqyah mandiri. Nanti saya akan jelaskan caranya di sesi berikutnya. Nah, ketika pada saat ruqyah mandiri ini timbul rasa panas, kemudian berat di punggung, perasaannya berbeda, kemudian sampai sendawa, ya, keringetan, ngantuk berat, kemudian sampai berak, kencing, bahkan muntah, ini tandanya tubuh kita ini ada jin atau ada sihir, ya. Kemungkinan besar ada jin atau ada sihir atau ada energi negatif. Nah, kemudian adapun ruqyah yang kedua, ruqyah mandiri yang kedua ini adalah dengan maksud untuk membentengi tubuh kita dari gangguan jin dan gangguan sihir. Yaitu sebagaimana baginda Rasulullah contohkan pada saat kita mau tidur, itu sebenarnya ruqyah. Pada saat kita mau tidur, Rasulullah menganjurkan kita untuk membaca surah Mu'awwidzatain dan ayat kursi. Jadi Al-Falaq sama An-Nas, ayat kursi kita bacakan, kemudian kita tiupkan ke kedua telapak tangan kita. Setelah itu kita usap ke seluruh tubuh. Nah, ini insya Allah ketika kita menggunakan metode semacam ini sebelum tidur, maka Allah akan membentengi diri kita dari gangguan jin, gangguan sihir, dan sebagainya. Karena memang rata-rata jin, sihir itu mereka masuk tatkala kita lengah. Dan waktu lengah itu adalah waktu di saat manusia sedang tidur. Kita sedang tidur. Nah, yang ketiga ialah ruqyah mandiri dengan tujuan untuk memusnahkan atau membakar, mengusir jin dalam tubuh kita, menghancurkan sihir dalam tubuh kita.
Berarti ini termasuk ruqyah penyembuhan. Tentunya kalau ruqyah penyembuhan ini tidak cukup sekali. Ya, tidak cukup sekali, bisa beberapa kali tergantung nanti penyakitnya ataupun jenis gangguannya dan kadar gangguannya. Biasanya tidak cukup sekali. Kalaupun ada sekali, berarti itu jenis gangguan yang tidak berat. Kalau jenis gangguannya cukup berat, ini bisa membutuhkan beberapa kali, bisa sampai 2 kali, 3 kali, sampai 5 kali. Nah, itu kita lakukan sampai keluhannya hilang. Nah, itu dah beberapa jenis ruqyah mandiri yang bisa kita lakukan. Adapun nanti rincian caranya nanti saya akan jelaskan di sesi berikutnya.